Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program pendidikan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas sebuah topik tentang kebijakan moneter yang merupakan salah satu pokok bahasan dari mata kuliah ekonomi moneter. Yang pertama-tama tentu kita akan mendefinisikan apa itu kebijakan moneter dan bagaimana perannya terhadap perekonomian. Memang ada banyak definisi mengenai kebijakan moneter, tetapi pada intinya kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan pengendalian jumlah uang beredar. Kalau saya menggunakan definisi yang digunakan oleh Miskin di dalam bukunya edisi ke-10 tahun 2013, dia mendefinisikan kebijakan moneter sebagai manajemen mengenai jumlah uang beredar dan tingkat bunga. Jadi intinya kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengatur peredaran jumlah uang beredar. Pertanyaan kemudian adalah apa alat, apa instrumen yang digunakan untuk pengendalian jumlah uang beredar dan tingkat bunga itu. Hampir atau bahkan di semua negara ada alat instrumen yang biasa digunakan oleh otoritas moneter yang secara umum mencakup 3 instrumen. Ini tentu instrumen yang biasa digunakan kalau perekonomian itu dalam keadaan normal. Yang pertama yang kita kenal dengan cadangan wajib minimum atau reserve requirements. Kalau di Indonesia, cadangan wajib minimum itu disebut sebagai giro wajib minimum yang sering dikenal sebagai GWM. Yang kedua, instrumen yang biasa digunakan adalah discount window atau discount rate. Ini adalah instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi jika dunia perbankan kekurangan likuiditas dalam jangka pendek. Nah, atas peranannya itu, maka Bank Indonesia atau Bank Sentral juga sering disebut sebagai the lender of the rate shock. Yang ketiga, instrumen kebijakan moneter yang banyak digunakan dan sekarang cukup digunakan di banyak negara, termasuk Indonesia, ini dinamakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Yang di Indonesia, instrumen ini digunakan dengan mengatur suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Lantas bagaimana sifat dari kebijakan moneter itu? Intinya ada 2 sifat kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter longgar. Kebijakan moneter longgar dimaknai sebagai upaya otoritas moneter untuk menambah jumlah uang beredar atau juga menurunkan suku bunga. Kebijakan ini sering disebut sebagai easy money policy. Sebaliknya, kalau pemerintah menghendaki jumlah uang beredar itu semakin berkurang dan suku bunga semakin tinggi, maka otoritas moneter akan menempuh kebijakan yang cenderung ketat, yakni sering disebut sebagai tight money policy. Para pemirsa dan juga para mahasiswa Universitas Terbuka, mari kita dalami lebih jauh instrumen-instrumen kebijakan moneter itu. Yang pertama yang dinamakan cadangan wajib minimum atau reserve requirements. Yang di Indonesia kita kenal sebagai giro wajib minimum. Perkenankan saya mengutip batasan ini yang digunakan oleh Otoritas Moneter Indonesia atau Bank Sentral Indonesia. Apa yang dinamakan giro wajib minimum? Yakni sejumlah dana yang minimum wajib yang harus dipelihara bank umum yang besarnya ditetapkan oleh Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Jadi Bank Sentral dimanapun akan membuat aturan mengenai giro wajib minimum itu. Dan di Indonesia, giro wajib minimum itu diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomor 15 strike 15 PBI 2003. Secara umum, giro wajib minimum yang ditetapkan oleh Bank Sentral di Indonesia adalah 8% dari dana pihak ketiga yang sudah kita bahas pada tayangan-tayangan sebelumnya. Nah, yang kedua yang dinamakan discount rate sebagai instrumen, yakni
tingkat bunga yang dikenakan oleh Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, atas pinjaman jangka pendek yang diberikan Bank Sentral kepada bank-bank umum yang kesulitan likuiditas atau kekurangan likuiditas. Atas pinjaman ini, Bank Sentral mengenakan bunga, dan bunga itulah yang disebut sebagai discount rate. Nah, kalau misalnya Bank Indonesia menginginkan agar jumlah uang beredar semakin sedikit, Bank Sentral akan menaikkan discount rate ini. Sebaliknya, kalau Bank Indonesia menginginkan jumlah uang beredar semakin longgar, maka discount rate ini akan diturunkan. Yang ketiga, yang sangat populer, kalau saya boleh katakan seperti itu, atau yang sebetulnya digunakan dari hari ke hari oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar, yakni sertifikat Bank Indonesia. Jadi sertifikat Bank Indonesia itu adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang yang waktunya, yang jangkanya sangat pendek, dan atas sertifikat ini pemegang sertifikat akan mendapat diskon atau diskonto tertentu atau tingkat bunga tertentu. Nah, di dalam mengendalikan, memanage jumlah uang beredar ini, Bank Sentral dalam hal ini kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia akan menggunakan suku bunga acuan sebagai acuan para pelaku pasar uang. Dan suku bunga acuan itu kalau di Indonesia kita kenal dengan BI rate, yakni suku bunga acuan Bank Indonesia. Di Indonesia saat ini BI rate sebesar 7,5%. Nah, bagaimana cara kerja kebijakan moneter itu? Pada tayangan berikut ini kita akan lihat hubungan antara instrumen-instrumen kebijakan moneter, kemudian target-target antara, dan juga tujuan dari kebijakan moneter itu. Kalau kita lihat di tayangan ini, ada 3 instrumen utama, yakni yang tadi sudah saya sebut. Yang pertama adalah reserve requirements atau giro wajib minimum, yang kedua adalah discount rate, dan yang ketiga adalah operasi pasar terbuka. Nah, dengan mengubah-ubah discount rate ini, maka Bank Sentral atau Bank Indonesia itu akan bisa mempengaruhi besaran moneter atau tingkat bunga yang diharapkan sesuai dengan tujuan dari kebijakan moneter itu. Sementara tujuan dari kebijakan moneter seperti yang saya tayangkan di sini, yang pertama adalah stabilitas harga atau price stability. Nah, ini juga yang termuat di dalam undang-undang. Bank Indonesia mempunyai tugas utama untuk menjaga stabilitas harga ini yang tercermin dari tingkat inflasi. Tentu bukan hanya itu sebagai satu-satunya tujuan, namun juga ada tujuan lain, yakni stabilitas nilai tukar mata uang atau neraca pembayaran. Dua hal ini merupakan tujuan utama dari kebijakan moneter. Tetapi sebagai instrumen kebijakan moneter tentu juga akan mencapai tujuan-tujuan berikutnya yang juga sesuai dengan tujuan kebijakan ekonomi yang lain, yakni bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, bagaimana menciptakan lapangan kerja yang cukup tinggi. Jadi itu gambaran secara umum, cara kerja secara singkat dari kebijakan moneter. Nah, kemudian bagaimana pengaruh kebijakan moneter ini terhadap aktivitas ekonomi? Di dalam kebijakan moneter, pengaruh dari kebijakan moneter terhadap aktivitas ekonomi ini bisa kita selidiki melalui apa yang kita sebut sebagai transmisi kebijakan moneter. Nah, di dalam analisis mengenai transmisi kebijakan moneter ini, kerangka kerja dari transmisi itu bisa kita dekati dari 2 teori utama. Yang pertama yang kita sebut sebagai structural model evidence, yang di dalam perspektif teori ini kita sebut sebagai pendekatan Keynesian. Yang kedua adalah reduced form evidence, yang di dalam perspektif teori kita kenal sebagai pendekatan monetaris. Nah, dalam tayangan ini baik structural model evidence maupun reduced form evidence kita tayangkan dalam hubungan antara M, kemudian
dengan besaran-besaran ekonomi yang lain. Structural model evidence itu menyelidiki transmisi dari perubahan jumlah uang beredar M ke perilaku tingkat bunga. Nah, kemudian bagaimana pengaruh tingkat bunga terhadap investasi dan bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita kenal dengan structural model evidence. Sementara untuk monetaris memang ada banyak penafsiran, namun sesungguhnya bisa kita jelaskan berbagai macam transmisi tadi melalui jalur monetaris. Walaupun jalur-jalur itu tidak bisa kita bahas secara detail, tapi secara umum jumlah uang beredar akan mempunyai pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi dengan cara yang lebih langsung. Nah, di gambar berikut ini yang saya cuplik dari Miskin edisi 10 tahun 2013, digambarkan bagaimana transmisi kebijakan moneter itu terjadi. Dari gambar ini ada beberapa jalur mengenai transmisi kebijakan moneter. Yang kita kenal yang pertama adalah yang dinamakan jalur tradisional, traditional interest rate effect. Nah, di jalur ini dijelaskan bagaimana perubahan jumlah uang beredar akan mempengaruhi tingkat bunga real, yang kemudian juga akan mempengaruhi investasi di sektor real, dan kemudian mempengaruhi aggregate demand. Jalur yang kedua, yang kita sebut sebagai jalur nilai tukar. Di sini dijelaskan bagaimana perubahan jumlah uang beredar akan mempengaruhi nilai tukar mata uang sebuah negara, dan perubahan nilai tukar ini akan mempengaruhi transaksi ekspor maupun impor. Jalur yang ketiga yang kita kenal dengan Tobin's Theory, yakni menjelaskan hubungan antara perubahan jumlah uang beredar terhadap situasi pasar uang atau nilai tukar dari pasar modal, dari saham-saham. Kemudian ada yang berikutnya adalah jalur yang jalur kekayaan atau wealth effect. Nah, di dalam jalur ini dijelaskan hubungan antara jumlah uang beredar terhadap perekonomian melalui perubahan-perubahan nilai tukar dari pasar modal, di pasar keuangan dan pasar aset. Dan masih banyak jalur yang lain yang bisa kita selidiki mengenai pengaruh kebijakan moneter dalam transmisi kebijakan ini. Para mahasiswa sekalian, mari kita lihat bagaimana kita bisa mengetahui pengaruh dari besaran-besaran perubahan jumlah uang beredar ini terhadap perekonomian. Di dalam tayangan ini saya tayangkan satu contoh studi empiris mengenai transmisi kebijakan moneter itu. Dalam hal ini saya akan menggunakan contoh jalur structural model tadi, yakni jalur Keynesian. Di dalam analisis ini kita ingin menyelidiki bagaimana pengaruh pertumbuhan jumlah uang beredar M1 terhadap perubahan tingkat bunga. Dalam hal ini kita gunakan tingkat bunga kredit investasi, dan bagaimana pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap kebutuhan atau permintaan akan kredit investasi, dan kemudian bagaimana pengaruh dari kredit investasi tadi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil studi yang saya tayangkan di sini menunjukkan bahwa hubungan tersebut bersifat negatif. Transmisi kebijakan dari M1 kepada bunga investasi, tingkat korelasinya adalah minus 0,78. Tentu penting saya kemukakan di sini bahwa tanda negatif itu menunjukkan hubungan yang berlawanan arah, yakni bahwa ketika jumlah uang beredar itu dinaikkan, maka suku bunga investasi, kredit investasi akan cenderung turun. Karena itu korelasinya negatif. Nah, tentu ini sesuai dengan teori. Kemudian bagaimana pengaruh bunga investasi tadi terhadap kredit investasi? Nah, dalam hal ini korelasi antara perubahan suku bunga investasi terhadap kredit investasi korelasinya juga negatif. Artinya apa?
yakni ketika suku bunga kredit investasi itu turun, maka ada kecenderungan kredit investasi akan meningkat. Nah, dengan demikian, kalau kita telusuri sejak awal tadi, kenaikan dari jumlah uang beredar akan menyebabkan suku bunga kredit investasi turun, dan penurunan kredit investasi akan menyebabkan permintaan kredit investasi meningkat. Lantas bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi? Tentu dengan jalur Keynesian ini kita mau katakan, dan bukti-bukti juga memang menunjukkan demikian, bahwa kenaikan kredit investasi akan berasosiasi menaikkan pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam hal ini korelasinya juga negatif. Nah, dari sini para pemirsa bisa mengetahui bagaimana kita mampu secara empiris membuktikan transmisi kebijakan dari kebijakan moneter melalui jalur Keynesian, struktural model tadi. Nah, tentu kita bisa selidiki juga jalur-jalur yang lain, dan para pemirsa bisa mencoba sendiri mengenai transmisi kebijakan moneter ini. Nah, apa yang bisa kita rangkum dari cerita tadi atau dari ilustrasi tadi? Dari awal kita tahu bahwa kebijakan moneter menjadi salah satu instrumen kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian jumlah uang beredar yang bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi yang lain. Dari ilustrasi tadi kita berikan contoh bahwa kenaikan jumlah uang beredar itu cenderung akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui proses penurunan suku bunga, dan penurunan suku bunga akan mendorong kenaikan kredit. Nah, tentu kenaikan kredit investasi ini akan menciptakan aktivitas-aktivitas di sektor real. Yang aktivitas-aktivitas di sektor real ini juga nanti akan menciptakan aktivitas-aktivitas ekonomi dan juga menghasilkan output. Nah, bagaimana kalau misalnya pemerintah melihat inflasi terlalu tinggi? Tentu pemerintah juga bisa menggunakan kebijakan moneter ini untuk pengendalian inflasi. Jalur yang digunakan untuk menganalisis adalah jalur reduced form, yang tadi sudah saya sampaikan kepada para mahasiswa sekalian, bahwa di dalam teori, seperti yang juga sudah kita tayangkan pada episode yang lain, bahwa jumlah uang beredar akan mempengaruhi tingkat harga. Kalau kita meyakini bahwa teori itu benar, tentu ketika terjadi inflasi, maka dalam hal ini Bank Sentral akan berusaha untuk cenderung mengurangi jumlah uang beredar. Bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian? Penurunan jumlah uang beredar akan cenderung mengurangi tingkat harga melalui berbagai macam jalur yang tadi sudah saya sebutkan, terutama jalur moneteris. Entah itu lewat perubahan nilai tukar mata uang, entah itu melalui perubahan harga saham, atau juga melalui jalur-jalur yang lain. Jadi intinya di dalam kebijakan moneter, melalui otoritas moneter, Bank Sentral bisa mengendalikan perekonomian. Para mahasiswa sekalian yang saya cintai, dalam tayangan dan pertemuan kita hari ini, kita sudah membahas mengenai peranan kebijakan moneter yang sungguh sangat luas pengaruhnya terhadap perekonomian. Dan kebijakan moneter ini bisa mempengaruhi perekonomian melalui jalur sektor real yang kita kenal dengan Keynesian, atau jalur sektor moneter yang kita kenal dengan reduced form. Secara empiris tentu kita mesti menyelidiki, termasuk kalau kita bicara kasus Indonesia, jalur mana yang lebih kuat berpengaruh. Tentu ini menjadi watak dari setiap sifat perekonomian. Nah, dari contoh-contoh tadi, saya sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kita bisa menelusuri pengaruh
kebijakan moneter itu melalui berbagai macam jalur. Dan para pemirsa, khususnya para mahasiswa Universitas Terbuka, bisa melakukan itu dengan mencoba sendiri, dengan menggunakan data Indonesia yang Anda bisa ambil dari websitenya Bank Indonesia, kemudian Anda olah sendiri. Itu Anda bisa lakukan dengan menghitung korelasi antar berbagai variabel makroekonomi. Kepada para pemirsa yang sudah belajar ekonometrik atau sudah menguasai ekonometrik ini, untuk menyelidiki transmisi kebijakan moneter, Anda bisa menggunakan penyelidikan menggunakan jalur kausalitas Granger. Tetapi memang untuk cara yang kedua ini dengan syarat Anda semua sudah mempelajari ekonometrik. Nah, saya pikir ini yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan sebelum mengakhiri, tentu saya akan menyampaikan kepada Anda semua, para pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, bahwa hanya dengan kerja keras Anda akan bisa memahami dengan baik. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.